Makanya ketika Nabi cerita Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya sekitar 1.400 lebih kilometer, Pak. Kira-kira kalau naik onta berapa lama? Kalau naik mobil berapa lama? Ya. Kita dari sini ke Banten misalnya, ke Syekh Asnawi Caringin, itu 5 jam, Pak. Belum sampai 100 km. Ini 1.400 lebih kilometer. Mama di luar, makan sana. Nabi ngomong, saya semalam ke Masjidil Aqsa, berangkat malam, pulang sebelum subuh. Mana ada orang yang percaya? Karena di zaman dulu belum ada pesawat. Kalau zaman sekarang, saya ngomong nih sama bapak-bapak, ibu-ibu, tadi pagi saya ke Surabaya, sore udah sampai sini. Percaya? Kenapa? Karena ada kendaraan yang bisa ngeberangkatin saya dengan jarak secepat itu, yaitu pesawat. Sedangkan di zaman Nabi belum ada. Gitu. Makanya ini ujian bagi umat manusia. Di saat itu Nabi cerita, ba'duhum irtaddu. Ya, cupin. Abang Udin cupin dah. Baik, balik lagi. Ujian, sebagian sahabat ada yang keluar dari Islam karena meragukan kisah Nabi itu. Ada sebagian sahabat bingung, ini cerita bener apa kagak gitu. Saya bilang bohong. Muhammad itu bukan orang tukang bohong gitu. Kan Nabi Muhammad itu, Pak, udah dikenal orang yang jujur. Kita kayak kadang kalau ngeliat orang jujur, misalnya punya temen jujur banget kalau ngomong, tiba-tiba cerita yang aneh, percaya baik. Ya kalau bingung, kalau kita nggak percaya, bingung pasti. Ini kan orang nggak pernah bohong nih, kalau dia ngomong pasti jujur baik. Sahabat juga ada yang begitu di saat menerima cerita itu. Tapi ada sahabat yang membenarkan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutnya fitnah, ujian bagi umat manusia. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi peristiwa yang besar di dalam Islam, bahkan di dalam sejarah umat manusia. Tidak sedikit orang di luar Islam yang mencoba ikut mengkaji peristiwa Isra, Pak. Dari golongan profesor, dari ilmuwan. Wah, mereka mencoba, ini tantangan nih. Ini cerita ini katanya benar. Gimana ya sosok manusia bisa berjalan dari jarak yang jauh dengan cepat, secepat kilat bahkan. Dan itu ada kajiannya, saya nggak bahas itulah. Kalau bahas itu juga orangnya ada yang paham balik. Ya, kita nggak. Tapi perlu tahu itu, perlu tahu. Umat Islam perlu tahu. Peristiwa ini banyak dikaji oleh orang-orang pintar setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat ceritanya, Nabi berangkat dari rumah. Dan riwayat yang lain, Nabi lagi berada di dalam hijr Ismail. Kalau ngelihat Ka'bah kotak terus ada lebihan dikit bulat gitu ya. Pernah lihat Ka'bah, Pak? Di gambar pernah? Ada bulatan di luar. Nabi ada di situ, ada di dalam itu. Datang malaikat Jibril bersama 2 malaikat. Kemudian malaikat Jibril mengajak Nabi ke sumur Zamzam. Mengajak Nabi ke sumur Zamzam. Diambillah air Zamzam, ditaruh di wadah
yang terbuat dari emas, berasal dari surganya Allah Subhanahu. Dibelah dada Nabi, dicuci, dan kemudian Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu udah pernah saya bahas, tapi ceritanya saya ulang sedikit. Kemudian dari Masjidil Aqsa kita bertanya dulu, kenapa ke Masjidil Aqsa kagak ke Masjid Ma'ul Jannah, Pak? Minal Masjidil Haram ila Masjid Ma'ul, nyasar kayak gitu. Ya. Kenapa? Ada yang mengatakan karena babus samai dunia, pintu langit dunia, pintu langit pertama itu sejajar dengan Masjidil Aqsa. Sejajar. Makanya Masjidil Aqsa di atasnya terus lurus dengan pintu langit pertama. Kalau Masjidil Haram, kenapa dipilih setarnya dari Masjidil Haram? Kenapa, Pak? Karena Masjidil Haram sejajar dengan Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baitul Ma'mur tempat ibadahnya para malaikat di langit, Pak. Ibadahnya mirip kayak ibadah orang-orang yang ada di Masjidil Haram, yaitu ibadahnya muter. Apa muter itu? Tawaf. Di langit ada tempat tawaf malaikat, disebutnya Baitul Ma'mur. Di dunia ada tempat tawaf, disebutnya Ka'bah. Tuh, paham ya? Kenapa Masjidil Haram dan kenapa Masjidil Aqsa? Gitu. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Bagaimana kepergiannya, perjalanannya, naik apa, kemananya, dimananya? Ini adalah umurun ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib. Nggak ada yang bisa meneliti bagaimana, kok bisa, di mana, kemana. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi. Kita boleh nggak percaya dengan sesuatu yang gaib? Boleh. Justru di dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan orang yang bertakwa, sifatnya pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa adalah orang yang beriman dengan perkara gaib. Nah, kisah ini juga termasuk kisah yang terjadi di alam gaib. Mau sampai botak kepala kita, mau bikin rumusan apapun, matematikanya gak akan pernah ketemu di mana langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, kecuali Allah yang perlihatkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang nanyain atau meneliti, saya mau meneliti Isra Mi'raj di mana langitnya ya, sampai botak agak bakal nemu, Pak. Coba nggak percaya, umur gaib. Kita percaya nggak sama bangsa jin, Pak? Ada? Yakin? Di mana? Gaib. Kita juga tidak tahu. Percaya ada surga? Di mana? Gaib. Neraka percaya? Alam barzakh percaya? Di mana? Gaib. Ya udah namanya sendiri gaib. Orang kelihatan. Kok dicari? Orang kelihatan dicari. Mohon maaf, misalnya ini mah apa namanya, persamaan yang rendah, sebenarnya sih nggak boleh nyamain begini, tapi nggak apa-apa lah. Saya kasih contoh misalnya, ibu-ibu percaya kalau suaminya cinta, Bu, sama ibu, percaya? Mana bukti cintanya? Gaib, nggak kelihatan. Kalau makanya kita apa, kalau dituntut sama bini, mana abang bukti cintanya? Nggak kelihatan, Neng, cinta itu.
tapi terasa di dalam hati abang. Kata bininya, bohong itu. Gaib, cinta itu kan gaib. Nih duduk bareng nih, bisa jadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Kelihatan nggak? Gaib. Yang nggak kelihatan disebutnya gaib. Kedengeran ya? Paham kira-kira? Paham Bu? Ini jelas nggak nih suara saya nih ibu-ibu nih? Jelas, oke. Pernah nggak nanya begini? Kok kenapa sih di langit itu Nabi ketemu sama para Nabi, tapi ketemunya cuma sebagian doang? Kagak 25 Nabi gitu kan? Kok sebagian doang? Nabi Adam, kemudian Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Nabi yang lain kemana? Gitu. Pernah nggak kita bertanya, kok cuma sebagian doang nabinya? Ada apa gitu? Hubungannya apa dengan Nabi kita? Hubungannya apa dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Kenapa kagak Nabi Nuh misalnya? Kenapa enggak Nabi Hud misalnya? Kenapa enggak Nabi Saleh misalnya? Dan lain-lainnya. Zulkifli, Zakaria, Sulaiman, Daud. Enggak ketemu sama Nabi itu. Ketemunya cuma sebagian saja. Nah ini yang kita ingin bahas Pak. Ingat-ingat ini Pak. Ini ketemu kajian ini lagi tahun depan lagi nih ya. Ini habis saya bahas ya, besok mau lupa ya. Tenang, ada di dalam YouTube ini. Nanti tinggal cari aja. Ya barangkali penasaran sama penjelasan malam ini, cari lagi boleh. Ada nggak ulama yang menjelaskan tentang hikmah munasabah, hikmah yang bertepatan dengan liqa'un nabi bi ba'dil anbiya, pertemuan Nabi dengan sebagian para nabi. Sebenarnya ada dua Pak yang ingin dibahas, pertemuan Nabi dan dialog Nabi, para Nabi dengan Nabi Muhammad. Cuman nggak akan cukup pembahasan itu, saya ceritakan itu aja. Yang pertama, di langit yang pertama, Nabi Muhammad itu ketemu dengan Nabi Adam. Dengan siapa? Dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu siapa? Abul Bashar, bapaknya manusia. Dialognya kan marhaban bibni saleh wan nabiyyi saleh. Kalau saya bahas ini lumayan panjang ini Pak. Nabi Adam ya, kalau kita ceritakan Nabi Jibril datang ke pintu langit pertama, kemudian ada yang jagain di pintu langit pertama, siapa? Malaikat nanya, siapa? Jibril menjawab, Jibril. Jadi kalau ditanya masuk rumah orang, ditanya siapa? Saya. Jangan saya. Kalau ditanya siapa ya jawab nama, bukan saya. Aduh, saya. Ini etikanya salah nih. Ya, kalau ngetok rumah orang ditanya sama yang punya rumah siapa, jawabnya pakai nama. Siapa? Saya. Lah kagak tahu siapa saya. Pakai bukan sebut nama. Yang begitu cuma iblis Pak. Lagi main ke Firaun. Datang ke rumah Firaun, kata Firaun, siapa? Saya. Siapa saya? Katanya ente Tuhan. Kalau ente Tuhan tahu dong siapa saya. Ada nggak kalau ngomong begitu tuh sama orang tuh? Ente katanya CS, masa nggak kenal sih suara saya? Itu jawaban iblis itu. Ketika main ke rumah Firaun. Ya besok kalau namu ke rumah orang, siapa? Sebut nama. Kalau kita jawabnya DKM masjid, uang nggak dibukain, pasti mintain amal sodako. Siapa bersamamu? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hubungannya? Ini seakan-akan gitu. Kita bicara seakan-akan. Hikmahnya adalah seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala
memutar ulang sejarah Nabi Adam. Apa sejarahnya? Jadi seakan-akan Nabi Muhammad akan diingatkan sejarah Nabi Adam, bahwa Nabi Adam telah dikeluarkan oleh Allah dari surga ke bumi, turun ke bumi. Maka ingat, kamu nanti sebentar lagi setelah Isra, kamu akan dikeluarkan dari kotamu, yaitu kota Mekah. Seakan-akan begitu. Ka'anna Allah qala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, mislama akhraja Adam minal jannah wa ahbata ilal ard, fasatakhruju anta min Makkatal baladi allati ahbabtaha. Sebagaimana Nabi Adam dikeluarkan dari surga, maka kamu juga akan dikeluarkan dari kampung kamu, Mekah, kampung yang kamu cintai. Kamu tumbuh di kota Mekah. Tuh, dikeluarin tuh. Maka bersamaan antara Nabi Adam dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sama-sama diusir dari negeri asalnya. Kedengaran kira-kira? Paham dong? Nabi Adam tuh cinta banget sama surga, lah kampungnya. Ini ngajarin kepada kita, Pak, agar cinta terhadap tanah air, khususnya kampung kelahiran. Kalau ditanya lebih enak mana, Kampung Selang sama Jakarta, jawabannya apa? Kampung Selang. Kita udah pergi jauh merantau, kerja, gajinya gede, tetap baik. Yang ada di pikiran sama di hati adalah kampung sendiri. Kalau megang duit, ya Allah enak banget ini ya. Kalau di kampung mah gua, oh gitu lah itu. Padahal megang duit. Apalagi di kampungnya ada bininya, wah keingetan terus. Keingetan apa dilupain? Makanya Nabi Muhammad SAW merasa bersedih, seperti Nabi Adam dikeluarin dari surga, bersedih, mau minta maaf, ya Allah, minta maaf. Diilhamkan kalimat bagaimana tata cara bertaubat dalam Al-Quran. Allah rekam, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba. Nabi Muhammad juga pas giliran mau berpisah sama kota Mekah, Pak, diusir, Pak, karena udah nggak ada pembelanya. Sebelum Isra, sebelum diusir, Nabi ada pembelanya, pamannya dewek, yaitu Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib itu, Pak, kalau Nabi Muhammad mau dibunuh, dia yang pasang badan. Yang berani sama ponakan saya, lawan saya dulu, nggak ada yang berani. Tokoh masyarakat tuh. Jadi ada pelindungnya. Begitu juga ekonomi, kalau nggak ada yang bantu Nabi dalam dakwah, istrinya orang kaya, Siti Khadijah yang keluarin duitnya untuk dakwah Nabi, keduanya meninggal, diusir dari Mekah. Nabi Muhammad SAW nih ngomong sama kampung dewek. Jadi jangan heran kalau ada orang ngomong sama pohonan, Pak. Nabi juga ngomong sama kampung sendiri, ngomong sama rumah ada orang. Ya, tapi kalau keseringan mah kayaknya mah gila itu. Ngomong sama benda mati, gila apa waras? Gila apa waras? Apa kata Nabi? Wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya. Wah, enak banget jadi kota Mekah, karena Nabi ngomong, kamu wahai kota Mekah adalah kampung yang paling saya cintai. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian sebagaimana Allah menjanjikan Nabi Adam kembali lagi ke surga, Allah juga menjanjikan kepada Nabi kita akan kembali lagi ke kota Mekah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang telah mewajibkan atas kamu Al-Quran,
Dia pula yang akan mengembalikan kamu ke kampung asalmu, yaitu kota Mekah. Akhirnya Nabi terbukti setelah hijrah keluar dari Mekah, kemudian memerdekakan kota Mekah dan kembali ke kampung asalnya, direbut oleh umat Islam. Alhamdulillah. Kedengeran kira-kira? Jadi paham ya kenapa ketemu dengan Nabi Adam. Ketemu siapa, Pak? Karena Nabi diusir dari Mekah, Nabi Adam diusir dari surga. Surga kampung asal Nabi Adam, Mekah kampung asal Nabi kita. Dan Nabi Adam dijanjikan balik lagi, Nabi kita juga dijanjikan balik lagi. Itu kesamaannya. Yang kedua, ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yang kedua, Nabi kita bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit kedua. Sejarahnya apa? Kaitannya apa? Nabi Yahya itu, Pak, Nabi Yahya itu Nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi itu disebutkan di dalam Al-Quran kaum yang membunuh nabinya sendiri. Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya orang Yahudi, bahkan disembelih seperti menyembelih hewan kambing, Pak. Palanya dibawa, dikasih kepada orang-orang yang memberontak kepada Nabi Yahya. Tuh. Siapa yang musuhin Nabi Yahya? Siapa tadi? Siapa? Orang Yahudi. Lalu ada Nabi Isa. Apa? Nah, Nabi Isa sama Nabi yang hampir mau dibunuh oleh kaumnya sendiri, namun Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Dalam Al-Quran Allah bilang apa? Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu, Pak, keyakinan kita, Nabi Isa itu enggak mati, disalib. Enggak, ini keyakinan kita. Kalau orang lain mah beda keyakinan, bodoh amat. Ini keyakinan kita nih, Nabi Isa itu enggak disalib, enggak dibunuh, diangkat oleh Allah ke langit. Makanya di dalam Al-Quran juga bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Diangkat oleh Allah. Tidak disalib, tidak dibunuh, tapi Allah serupakan orang yang mirip dengan Nabi Isa. Dialah yang disalib dan dibunuh. Tadi siapa musuhnya Nabi Isa? Siapa kaumnya? Orang Yahudi. Nabi Yahya juga siapa? Orang Yahudi, kaumnya sendiri. Apa kesamaannya? Allah sudah tegaskan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti banyak orang-orang Yahudi yang berusaha membunuhmu. Banyak orang Yahudi. Pernah nggak dengar kisah perempuan yang mau meracuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada perempuan Yahudi dalam riwayat Imam Muslim maupun riwayat Imam Bukhari. Sebelum saya ceritakan, Nabi pernah ngomong gini sebelum wafat. Nabi itu pas ketika mau wafat, Nabi mengalami sakit. Kemudian Nabi ngomong sama Siti Aisyah, ini Aisyah, saya ini sakit gara-gara makanan yang dulu pernah saya makan. Nggak taunya itu makanan ada racunnya, masih tersisa sedikit. Kemudian hadis yang lain cerita, dulu memang ada perempuan yang menjamu sahabat Nabi dan nabinya, dijamu Nabi dan sahabatnya. Kemudian ada sahabat apa bahasa kita ya, terolololo apa ya, udah dagar-dagar, mendang-mendang, ada yang ngasih makan, lari paling dulu, Pak. Ada nggak tuh orang kita begitu, kalau ada makanan sembako bagian lari paling dulu, ada nggak? Iya. Itu sahabat, wah, keburu-buru apa?
terolololo gitu. Ada yang ngasih makan, wah lari. Itu makanan kambing, Pak. Maksudnya daging kambing. Dimakan sama sahabat, mati Pak langsung. Dan Nabi Muhammad SAW itu udah makan juga. Tapi Nabi kagak mati langsung. Nabi pas mau makan itu daging kambingnya ngomong, Muhammad, jangan dimakan saya. Saya ini udah diracuni sama perempuan yang masak tadi. Tuh, daging kambingnya bisa ngomong. Kita makanya udah terlalu lolo kayaknya ya. Dagar-dagar. Kalau apa buburitan apa namanya? Berebutan itu aja wah lah. Iya, apa sih namanya, lupa, saya lupa mulu. Bebaritan ya. Iya gitu. Nabi Muhammad ketika makan kagak langsung mati, Pak. Makanya dalam hadis itu Allah tidak akan berikan kekuasaan, kemampuan, efek samping dari racun tersebut seketika itu, tapi pas di akhir hayatnya terasa lagi. Jadi ada kemiripan tuh, orang Yahudi selalu berusaha membunuh Nabi seperti Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi pernah disihir, pernah. Siapa yang menyihir Nabi? Seorang Yahudi namanya Labid. Tuh, pernah. Nabi disihir sampai keringat dingin. Itu dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi itu ketika disihir kayak orang linglung, Pak. Sudah ngelakuin sesuatu tapi ngerasanya kayak belum ngelakuin gitu. Makanya ini berarti ciri-ciri orang kesantet kadang-kadang bikin kita pikun, Pak. Ini orang gila kalau kita cek kayaknya nggak semua gila murni nih. Bisa jadi ada yang kesambet, kagak diobatin jadi lama-lama gila. Makanya ibu-ibu kalau nggak dibeliin emas sama suaminya jangan stres baik. Karena orang yang stres gampang kemasukan setan. Dengeran, Bu? Nggak punya tas yang cakep dia nggak ngapa-ngapa. Jangan ngedumel baik. Setan tuh demen banget kalau ada ibu-ibu yang ngedumel baik. Bener, tanya setan dah nggak percaya mah. Emang tugas setan itu pertama bikin ibu sebagai istri kagak nyaman. Sebagai istri nggak nyaman punya suami yang modelnya begitu. Itu tugas setan pertama tuh. Makanya setan semangat banget godain orang, apalagi orang yang baru nikah. Itu setan, wah semangat banget itu. Gua bikin cerai loh, gitu. Itu godaan setan. Ya, mirip tuh. Nabi Muhammad pernah disihir, melakukan sesuatu tapi ngerasanya belum ngelakuin. Ya, memang didoakan disembuhkan oleh malaikat dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Di langit ketiga Nabi Muhammad ketemu siapa? Ketemu Nabi Yusuf. Ketemu siapa? Nabi Yusuf. Apa hubungannya? Hubungannya adalah Nabi Yusuf itu nabi yang dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dimusuhi oleh paman-pamannya, dimusuhi oleh sepupu-sepupunya. Itu Nabi Yusuf. Seakan-akan Allah ingin memperingatkan kepada Nabi kita, nanti kamu akan dimusuhi pamanmu, dimusuhi bibimu, dimusuhi sepupumu. Banyak dari keluarga Nabi Muhammad SAW yang akan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Yusuf setelah dimusuhi kemudian diselamatkan oleh Allah. Saudara-saudaranya yang kemarin benci jadi cinta dengan Nabi Yusuf. Yang kemarin benci sama Nabi Yusuf terus berubah jadi iman kepada Nabi Yusuf. Nabi Muhammad cerita itu akan terulang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad dimusuhi oleh siapa? Pamannya. Oleh siapa lagi? Bibinya. Oleh siapa lagi? Sepupunya. Dimusuhi. Enggak taunya itu dimusuhinya, bukan sekedar benci, berusaha untuk membunuhnya. Seperti siapa? Saya sebutin. Di antara sepupu Nabi yang pengen banget ngebunuh Nabi, di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa lagi? Orang Yahudi yang keluarga masih ada keluarga Nabi, seperti Sofwan bin Umayyah. Siapa lagi? Amr bin As, Khalid ibnul Walid. Sebelum masuk Islam ini orang pengen banget ngebunuh Nabi, tapi nggak pernah terjadi. Ketika mengetahui kebenaran Nabi, itu orang-orang yang tadi saya sebutin Pak, paling membela Nabi. Bahkan Khalid ibnul Walid menjadi jenderal perangnya umat Islam. Makanya cerita para nabi yang serem-serem itu ketimpa tuh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang menjelaskan begini. Kenapa ketemu Nabi Yusuf? Karena nanti umat Islam kita semua nih, kalau kita masuk surga, amin, muka kita seperti Nabi Yusuf Pak. Muka kita seperti Nabi. Ini jeplakan yang jelek-jelek nanti diganti wajahnya menjadi wajah Nabi Yusuf. Ya, makanya di surga nggak ada yang jelek. Dan umurnya seperti Nabi Isa ketika diangkat. Berapa? 33. Jadi kita kalau masuk surga, amin, umur kita balik lagi ke umur 33. Dan tingginya kayak Nabi Adam. Berapa tinggi Nabi Adam? Dijelaskan 60 zira, 60 hasta. Berapa kalau diukur dengan meter? 27,7 meter. Pusing dah. Tinggi banget ya. Semana itu. Itu khusus untuk Nabi Muhammad umatnya sallallahu alaihi. Ini orang Selang nih, orang Selang Cironggeng nih kalau masuk surga modelnya begitu. Makanya bini kita nanti di surga demen banget sama kita. Gantengnya kayak Nabi Yusuf. Ya, makanya ketemu di langitnya dengan Nabi Yusuf. Ini yang tua-tua masuk surga muda lagi. Yang udah umur 70, 60 masuk surga mah 33. Nah, kalau perempuan mirip siapa ya? Mirip siapa, Bu? Nah, kalau modelnya kagak imbang sama suami yang mirip Nabi Yusuf, lah kagak mau dah suaminya. Oh, ini bapak-bapak kalau ditanya di akhirat mau ketemu bininya lagi, Pak? Pak, woi. Orang mau, Bu. Pengen diganti katanya. Jujur amat sih. Ya, nanti perempuannya mirip dengan Siti Maryam, wanita yang suci. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris juga Nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya tempat yang paling tinggi. Dan Nabi kita juga akan diangkat derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Idris. Dalam surat Al-Insyirah apa? Wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat namamu di makom yang paling tinggi. Itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya singkat lagi. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Apa kaitannya? Kaitannya ini adalah
Nabi Harun adalah orang yang dicintai oleh kaumnya, ya, disayang oleh kaumnya. Begitu juga Nabi kita kelak ketika berhasil melewati ujian dakwah dari Allah, maka akan dicintai oleh umatnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma dicintai oleh umatnya, bangsa malaikat juga cinta sama Nabi, binatang juga cinta sama Nabi sallallahu alaihi. Di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Apa kaitannya dengan Nabi Musa? Ini Pak, Nabi Musa itu Nabi yang umatnya paling banyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mau umatnya, wah, orang kehitung udah miliaran. Ya, orang kehitung miliaran. Dibandingkan umat-umat nabi-nabi sebelum nabi kita, nggak ada apa-apanya. Umat Nabi Muhammad ini meskipun umurnya pendek, nggak sepanjang para nabi sebelumnya, tapi hasil dakwahnya akan terus berkembang sampai hari kiamat. Bahkan di akhir zaman, orang-orang pada masuk Islam. Nabi Musa itu nabi yang mendapatkan siksaan ataupun ancaman, bukan hanya nabinya, bahkan pengikutnya juga mendapatkan ancaman, siksaan, intimidasi, kekerasan dari musuhnya. Siapa musuhnya Nabi Musa? Siapa? Fir'aun. Itu menceritakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kelak nanti akan dimusuhi, akan diintimidasi, akan diancam, kamu akan mendapatkan kekerasan. Bukan cuma kamu, sahabatmu, pengikutmu, ada yang mati nanti. Banyak pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kedua ketemu siapa? Nabi Yahya. Dan yang ketiga ketemu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Yang keempat ketemu Nabi siapa? Idris. Yang kelima ketemu Nabi siapa? Yang keenam ketemu Nabi siapa? Yang ketujuh ketemu Nabi siapa? Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Apa kaitannya dengan Nabi Ibrahim? Wah, kaitannya banyak Pak. Nabi Ibrahim adalah afdalul anbiya ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia setelah Nabi kita adalah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga adalah Nabi yang menjadi kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim juga adalah Nabi yang pertama kali mempopulerkan ibadah yang dikenal di syariat Islam, disebutnya ibadah haji. Ibadah apa Pak? Haji. Seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti wafatnya akan ditutup dengan ibadah haji sebagaimana Nabi Ibrahim. Makanya terbukti bahwa di tahun 10 Hijriah Nabi Muhammad pergi haji yang terakhir, disebutnya haji apa? Haji wada. Haji apa? Haji wada. Apa arti wada? Perpisahan. Berarti haji perpisahan. Makanya kalau ada hadis redaksinya
Ini hadis, sahabat yang dengar hadis Nabi, ini hadis kayaknya ucapan kamu seperti wasiat, ini ucapan seperti orang yang mau berpisah. Itu hadis-hadis yang muncul di akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan seakan-akan Allah menegaskan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan menjadi nabi yang melanjutkan estafet millah Ibrahim. Maka banyak Pak ibadah kita yang ngikutin ajaran Nabi Ibrahim. Apa aja coba yang hafal, apa aja ajaran Nabi Ibrahim yang kita lakukan? Sunat. Sunat itu dipopulerkan oleh Nabi Ibrahim. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Ibrahim di umur 80 tahun baru sunat. 80 tahun baru sunat. Ini bapak-bapak udah sunat semua nih ya? Ada yang belum? Pakai gergaji ntar nih. Iya. Apalagi ibadah Nabi Ibrahim yang kita lakuin? Kurban. Siapa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim? Putranya yang bernama Nabi. Diganti dengan apa? Kambing, domba, kibas. Apalagi yang ada di zaman Nabi Ibrahim, ajarannya yang kita lakukan? Haji. Ada apa dalam haji? Tawaf, lempar di zaman Nabi Ibrahim apa yang terjadi itu? Lempar jumrah apa lempar apa? Lempar setan. Nabi Ismail digoda oleh setan, tong ente itu mau baik diajak sama bapak lu, itu bapak lu mau nyembelih ente, mau ngebunuh. Kata Nabi Ismail, diam lu setan. Kagak diam, dilemparin pakai batu, kena matanya satu. Makanya orang haji ketika ngelempar jumroh ngebayangin, ini setan yang ada di dalam diri saya, harus saya basmi, harus saya hilangkan. Wah. Makanya Pak, ibadah itu terkadang ada nilai sejarah, terkadang ada nilai kemanusiaan, terkadang ada nilai kehambaan, terkadang ada nilai apa aja, filsafat kehidupan. Banyak tuh nilai-nilai ibadah. Jadi jangan pernah berpikir ibadah itu harus masuk akal. Terkadang tidak mesti masuk akal. Terkadang ibadah ini punya sejarahnya. Disebutnya kalau bahasa kita tapak tilas. Orang kadang-kadang ziarah ke masjid anu. Kenapa? Masjid itu dulu tempatnya kiai anu, wali anu, sholat di situ ngambil berkah. Paham ya? Ya, itu hikmahnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bertemu dengan nabi-nabi yang tadi kita sebutkan, sekitar ada 9 nabi, yang lainnya enggak. Dan yang terakhir, Nabi setelah dapat syariat sholat sebanyak 50 kali sholat ditawar oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan malu, minta dikurangin 50 mah orang selang kagak kuat. Yang 5 kayak sering bolong, apalagi kalau 50. Subuh sholat, ntar menjelang isyraq sholat, jam 9 sholat lagi, jam 10 sholat lagi. Kayak mah berhenti jadi orang Islam kayak mah ini. Kebanyakan sholatnya. Makanya ditawar oleh Nabi Musa, jangan malu. Itu pelajaran buat kita. Sebesar apapun dosa kita, jangan pernah merasa malu untuk minta ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu. Minta maaf sama Allah. Maka dari itu mudah-mudahan dari pelajaran ini kita bisa ambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya semua akhlak para nabi ada pada nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan akhlak Nabi Muhammad menjadi pedoman buat kita. Semoga kehidupan kita senantiasa dihiasi dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW.